Jadi kalau seandainya seseorang muslim atau muslimah berada di satu masa di mana seluruh lingkungannya atau mayoritasnya sudah rusak, penuh dengan maksiat kepada Allah SWT, penuh dengan pelanggaran-pelanggaran agama, dan sudah tidak memungkinkan lagi dia untuk ibadah kepada Allah, dia juga tidak mungkin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap kali menasihatin orang, orang malah mengolok-oloknya. Setiap kali dia coba untuk melarang kemungkaran, malah dia yang diperangi. Jadi dia seakan-akan sangat asing di lokasi tersebut. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini, ada anjuran dari Nabi SAW untuk dia mengasingkan diri. Dan ini tidak berlaku tentunya bagi orang yang masih berada di satu komunitas yang dia masih leluasa untuk ibadah kepada Allah SWT, seperti kondisi negara kita. Nah, tapi kalau seseorang, sebagaimana tadi saya jelaskan, berada di satu kondisi, dia berada di satu wilayah, dia terasingkan, Islam diperangi, ya, Islam dimusuhi, dia tidak bisa beribadah, setiap ibadah diganggu, ya. Dan kondisinya tidak memungkinkan, dia juga mau menegakkan ma'ruf, mengingatkan orang, tidak ada yang mau dengar, bahkan dia kalau nahi mungkar, melarang kemungkaran, malah dia yang diperangi misalnya. Maka di saat itulah, ya, dia anjurannya untuk mengasingkan diri ke wilayah yang kira-kira dia bisa ibadah kepada Allah. Apakah dia ke gunung, ya, apakah dia ke di satu wilayah yang mungkin jauh dari komunitas masyarakat yang seperti ini. Kalau dia bisa dapat satu kota atau desa yang memang di sana ada kaum muslimin, dia bisa beribadah, dia hijrah seperti kondisi para sahabat dari Mekah, mereka tertindas, hanya mereka pindah ke Madinah, maka itu bagus. Tapi kalau tidak, dia bisa mengasingkan diri. Lalu dikatakan oleh beliau masih dalam judul, ya, atau karena takut terkena fitnah dalam agamanya. Nah, ini mirip dengan kasus tadi misalnya. Setiap kali dia menerapkan agama, malah dia dimusuhi, ya. Atau terjatuh ke dalam perkara yang haram dan syubhat. Semuanya di sekitarnya ini haram aja. Mandang ke kanan haram, ke kiri haram, ke depannya haram. Sekiranya semuanya haram. Khamr di mana-mana, ya, perzinahan di mana-mana. Tidak ada sama sekali dia bisa menjaga agamanya. Semacamnya misalnya, kalaupun ada yang belum sempat disebutkan oleh beliau, maka beliau mengatakan dan semacamnya yang kira-kira memang membuat intinya seorang muslim dan muslimah tidak bisa lagi leluasa beribadah. Anda tahu kondisi muslimin awal-awal di Mekah dulu, luar biasa mereka. Mereka sama sekali tidak bisa beribadah. Tidak bisa orang nanya tentang Islam. Kata Abi Dzar radhiyallahu anhu, aku tinggal sampai 40 hari di Mekah. Tidak mendapatkan informasi tentang di mana Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Karena ditutupnya, ya, informasi tersebut oleh Quraisy, dan siapa yang bertanya bisa digebukin. Dan muslimin pada saat itu sama sekali tidak aman. Siapa yang membunuh umat Islam, mengambil harta mereka, mengganggu mereka, tidak ada masalah. Tidak ada hukuman bagi mereka. Coba bayangkan kacaunya kondisi pemerintahan pada saat itu di Mekah. Oleh karena itu, para sahabat terganggu dan mereka akhirnya pindah ke Madinah, dan setelah itu mereka dapatkan ketentraman, bisa beribadah, dan seterusnya. Baik, firman Allah SWT tadi yang sudah saya bacakan diangkat oleh yang dijadikan dalil pertama oleh Imam Nawawi rahimahullah, surah Az-Zariyat ayat 50, yaitu potongan fafirru ilallah. Farra yafir dalam bahasa Arab artinya melarikan diri. Lari, melarikan diri, ya. Dan dimaksudnya fafirru ilallah, ayo segera kembali kepada Allah. Selamatkan dirimu, larilah menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah nukil dalam Al-Quran ini, aku adalah seorang pemberi peringatan jelas, ya, dari Allah untuk kalian. Maksudnya segera selamatkan, karena nanti Allah akan tanya. Allah akan tanya, kenapa kau tetap pada wilayah itu? Di antaranya juga ada firman Allah SWT mengingatkan tentang nanti ahli neraka yang memang mereka kesulitan untuk ibadah, tapi mereka tidak mau pindah, tidak mau mencari tempat yang bisa lebih luasa untuk ibadah. Mereka ditanya di neraka oleh penjaga neraka, kenapa kalian sampai di sini? Mereka mengatakan, kami mustada'afuna fil ard, kami tertindas di bumi. Kami tidak bisa beribadah.
Maka apa kata para malaikat diperintahkan oleh Allah? Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah buminya Allah itu luas, kalian bisa hijrah ke sana. Jadi itu bukan udzur, harusnya kalian pergi. Cari tempat yang lebih baik. Dan ini bisa ditarik kalau kita kerucutkan kepada hal yang lebih spesifik lagi, yang lebih kecil. Misalnya, seseorang bekerja di satu lembaga, dia nggak bisa ibadah di sana. Muslimah nggak bisa tutup aurat, yang laki-lakinya nggak bisa sholat Jumat, nggak bisa sholat. Kenapa paksakan diri di sana? Cari tempat kerja yang bisa memungkinkan Anda menerapkan agama Allah. Dan itu harus nomor satu.